saya mohon maaf nih Ustaz nih. Ini kan Banser sering merasa tercemar namanya, tapi saya belum pernah sekalipun mendengar ketika katakanlah ada orang-orang, saya sudah pernah melaporkan yang menghina Islam. Saya belum pernah sekalipun mendengar orang Banser turun tangan ketika Rasulullah dilecehkan, ketika Islam dihina begitu. Itulah yang saya maksud, rezim ini berhasil memecah belah anak negeri, mencuci otak ulama-ulama, kan? Ada sebagian ulama yang berhasil dicuci otak, direkrut, dijadikan jongos, sehingga santri-santri yang di bawahnya ini yang taklid buta, yang ngerokok ngutang gitu kan, yang pengangguran, joget-joget dangdut, ya seperti itu tuh yang dibangga-banggakan gitu kan. Gitu kan. Sekarang ada di saya semua kartunya. Habib yang mesum, Habib yang terima amplop, Habib yang jualan minyak, Habib yang di belakang layar ngasih sikap, ngasih jimat. Ada di saya semua kartunya. Saya udah hafal ngelontok begitu itu. Nah, mereka nggak tahu, santri-santri itu nggak tahu. Atau santri-santrinya tahu, tapi memang taklid buta. Udah kulturnya begitu, Sat. Oh, berarti kultur Iya, santri di salah bener di Jawa iya, ya, Jawa begitu. ya. Iya, di Jawa. Kalau di Sumatera di luar enggak. Sumatera Alhamdulillah. Tahu semua saya kartunya itu, Bang. Betapa bejatnya mereka, Habib-habib, ustadz-ustadz, gus-gus itu ya, menggadaikan syahwat duniawinya itu rendah mereka itu. Dan nggak ngerti yang di bawah-bawah itu, nggak taunya udah disuruh ngamuk-ngamuk gitu aja sudah. Ya sekelas Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, itu aja dipersekusi. Itu dipersekusi. Iya. Tapi giliran dia nanti, mohon maaf, tokoh-tokoh PKI, saya nggak pernah dengar mereka persekusi itu. Ya, Nggak pernah mereka ributkan itu. Itulah hebatnya rezim ini. Itulah hebatnya rezim ini. Kalau analisa Ustadz tadi, selain dia kultur yang memang ngikut kepada kiai, kira-kira ada nggak pengaruh gara-gara sulitnya hidup, sulitnya pendidikannya yang tidak mungkin tinggi begitu? Bisa, itu kompilasi itu sudah Bang. Iya, itu sudah satu diantaranya begitu. SDM, ekonomi, gitu kan, pekerjaan, pendidikan, pengangguran, sama aja. Dan ini apa? Kiainya yang sudah nyaman di zona itu, dia tidak sadar bahwa dia sudah menciptakan dirinya sebagai Firaun kecil gitu, kan? Ya, dia sudah memposisikan diri sebagai Firaun kecil, Tuhan kecil untuk lingkaran mereka itu begitu. Nah, seneng banget kok tangannya dicium tuh, wah seneng banget tuh. Wah, ada Firaun kecil di dalam jiwanya itu. Giliran, giliran itu kalimat tauhid dibakar, enggak pernah teriak ya, tadi diam aja ya. Ya. Sudahlah, saya gini loh Bang. Sudah nggak bisa ngomong lagi saya. Coba koruptor sekarang ini udah merajalela. Apa sih coba? Koruptor, bohong, curang, culas, pembunuhan, nyedot darah rakyat, menyengsarakan rakyat kan sudah di depan mata semua gitu loh. Tapi kan diam mereka gitu. Padahal mereka tuh Al-Qur'annya ada di sini tuh, Al-Qur'annya tuh, hadisnya di sini penuh mereka itu. Terhadap itu bahkan ikut makan duitnya, ikut keluar masuk ke terasnya, ikut makan sama-sama kan kurang lebih begitu. Gitu loh Bang. Kalau pandangan Ustadz dari segi mungkin ada di Al-Qur'an atau kitab suci, apakah ini mungkin tanda-tanda akhir zaman atau segala macam? Ya, Mulkan Jabarian. Jadi aku sing diwawancarai berarti. Sebenarnya kawan-kawan banyak nitip pertanyaan untuk Ustadz. Iya. Biarpun ini channelnya Ustadz, mau tidak mau terpaksa begitu kan. Iya. Karena kalau Ustadz yang nanya saya nanti, berarti Ustadz yang saya undang ke Sepatan. Dan ada juga kawan-kawan sih tadi para penulis, tolong dong dibilangi sama Ustadz Gus Nur, kapan bisa gabung dengan kita undang di grup penulis acaranya begitu. Oh siap, insya Allah saya bilang gitu. Siap, insya Allah siap. Ini kan para penulis termasuk Bang Asari, ya. Asari Usman, ya betul. Terus ada Mbak Iramawati Umar, adalah beberapa penulis di situ Ustadz gitu. Insya Allah. Kalau saya sih Ustadz terakhir aja nanti ada Ustadz mau pengen tahu pendapat saya, tapi pada dasarnya saya manut sama Ustadz. Saya sepada Ustadz semua, apa kata Ustadz saya ngikut. Saya santri soalnya. Iya. Saya tidak berani durhaka. Iya. Kecuali Ustadz udah melawan Al-Quran, saya menjauh. Kan gitu. Kalau durhaka saya tidak berani.
Berarti ini ya. Jadi ini mau bahas apa ini? Sudah kayaknya mengerucut ini ya. Omnibus Law udah terjadi, kita lihat perkembangannya nanti lah ya. Mungkin yang terakhir, Tad. Iya. Ya mudah-mudahan ini saya yakin ditunggu mak-mak juga semua. Siapa kira-kira, ini politik nggak apa-apa Ustaz ya? Iya. Siapa kira-kira calon pemimpin untuk 2024 yang ya kemungkinan lah Ustadz akan dukung, dan apa alasan dukung? Ini kan kalau bersedia ngasihnya kayak gitu. Oke. Pertama ya Habib Rizik. Kalau enggak Ustadz Abdul Somad. Kalau enggak Ustadz Adi Hidayat. Kalau enggak Ki Haji Tengku Zulkarnain. Dan banyak lagi ya. Tetapi wallahu alam bisawab tidak mungkin beliau-beliau mau dan mampu. Jadi sekarang ini kalau cari pemimpin yang baik untuk Indonesia, baik wali kota, bupati, sampai presiden, sistem yang ada sekarang tidak memungkinkan bisa melahirkan pemimpin yang baik. Itu kesimpulan saya, nggak ada. Kecuali nanti istana itu dikena likuifaksi, disedot, ditelan bumi, mati semua, hilang semua data-datanya. Sekalian kantor DPR. Ya, sekalian MPR terus disapu tsunami, gak bandang mati semua. Termasuk saya nggak apa-apa, mati jadi tumbal nggak apa-apa. Yang penting lahir makhluk baru. Nah, gitu, makhluk hibrida, khalifah baru. Sekarang nggak bisa, Bang. Ya, ini sudah sering kita bahas akhir-akhir ini. Gus, gimana kriteria pemimpin yang baik akan datang? Tidak ada. Dua-duanya najis, gitu kan? Lah, tapi kan harus milih. Ya udah, pilih najis yang paling ringan. Minimal nyucinya masih mudah lah, gitu kan? Najis mukhafafah. Mukhafafah ya. Tak mana, nggak ada pemimpin yang baik, nggak ada, sistemnya nggak mendukung. Berarti Ustadz setuju dong yang saya katakan, kita udah dikondisikan mulai betul. Mahfud MD berfatwa, malaikat pun masuk ke sistem jadi iblis. Terbukti dia sendiri sekarang. Jadi iblis. Jadi iblis, gitu kan? Nggak ada. Gini Ustadz, gini Bang ya. Untuk jadi wali kota, bupati, apalagi presiden, ya Allah, harus punya rekom dari partai yang miliaran biayanya. Rata-rata yang mau nyalonkan diri itu jual tanah, jual mobil, jual gudang, jual aset. Itu pun kurang. Di tengah jalan nabrak, nggak peduli uang subhat, uang haram, cukong, diambil semua. Untuk apa? Serangan fajar, bayar saksi, ya kan? Rekom partai, media, buzzer. Itu subhat semua, batil semua itu, Bang. Makanya begitu dia terpilih, dangdutan Bang, asoy semongko gitu kan. Begitu dia terpilih, pakai seragam tuh bisa dangdutan. Ya memang sudah darahnya sudah haram, ya kan? Karena dari proses tadi. Nah, keringatnya sudah haram, makanya dangdut. Nggak malu sama seragamnya, nggak malu sama anaknya, nggak malu sama istrinya, nggak malu sama rakyatnya, nggak ada. Saya sepakat sekali tadi yang Ustadz katakan itu kan dari proses ya. Iya, Pak. Ini saya kalau tidak salah dengar dulu pernah, kalau untuk masuk jadi wali kota sajalah kita anggap ya. Wali kota kan mungkin butuh antara ya 10 bahkan 100 M. Nah, sementara gaji dia selama 5 tahun nggak cukup di situ. Dari situ sudah batil. Nah, dari situ aja udah ketahuan ya. Iya, makanya begitu terpilih nggak ada untuk rakyat, demi rakyat nggak ada Bang, demi cukong yang memodali bayar dia. utang di belakang tadi. Iya, dan utangnya tuh nggak bisa dilunasi, nggak semudah itu, gitu loh. Makanya itu munafik semua itu, wali kota, bupati itu. Makanya najis semua. Pilih najis yang kecil. Ya, pilih yang mudorot paling kecil. Jadi gimana caranya memilih pemimpin? Pilih mudorot yang paling kecil, minimal dari partainya. Partai yang paling mudah. Nah, jangan sebut nama ya Ustadz ya. Jangan sebut nama nanti ya, dipikir pula boleh. merekomendasikan satu partai. Pilih mudorot yang paling kecil, minimal partai yang mengusung. Dah, tentukan mana partai sarang maling, mana partai yang sedikit malingnya. Dah, pikir sendiri. Udah kayaknya itu. Kalau iman kayaknya semua caleg kalau mau calon pecian semua, sorbanan semua, tiba-tiba jadi kadrun semua. Semua kalau mau nyalek pasti jadi kadrun.
Di sisi lain dikadrun-kadrunkan sama cebong, Padahal begitu mau jadi Iya. pemimpin, kadrun mesti juga. jadi kadrun. Iya. Koruptor masuk pengadilan berubah jadi kadrun. Tiba-tiba Berjilbab, ya kan? Ini hidup. Gitu saudaraku ya. Ya nggak ada. Masuk got, masuk sungai, masuk comberan, bullshit, bohong. Jadi gini saya putuskan Bang, kita mengerucut. Calon si A, calon si B, milih yang mana? Dua-duanya cukong Bang. Ini yang menang cukong yang menang, ini yang menang cukong yang menang, sama. Yang kalah tetap rakyat. Jadi, apa susahnya cukong itu gini ya? Kalau Bang, kalau salah dikritik saya ya, Bang ya. siap. Cukong itu melahirkan aktor antagonis, melahirkan aktor penjahat. Kamu tak jadikan penjahat, keruk habis itu Indonesia itu. Emasnya, batu baranya, keruk. Ini tak modali. Pokoknya kamu tak jadikan penjahat. Ya kan? Sepakat. Penjahat ini kalau India tuan takur. Ini uangnya, ini alat beratnya, ini proposalnya. Nanti DPR semualah gampang urusan saya kan gitu kan. Begitu dia sudah melahirkan tokoh penjahat, dia lahirkan tokoh pahlawan. Untuk calon nanti. Iya, ya kan harus ada penjahat, harus ada pahlawan. Pahlawannya ya. Ya kan? Penjahat sama pahlawan itu sama, buatan cukong semua. Kamu tak jadikan pahlawan ya, kamu tak umrohkan, kamu tak hajikan, kamu tak LC-kan bila perlu, tak jadikan profesor, doktor, kiai. Kalau dipoles habis semua. Masya Allah, ya kan, pokoknya kamu harus amar ma'ruf nahi munkar kepada dia, hancurkan kebatilan dia. Sampai segitunya. Jadi, kamu nggak bisa sholat, tak kursuskan sholat. Kamu nggak bisa baca Quran, tak kursuskan baca Quran. Jadi imam. Coba saudaraku, sampai segitunya Tuhan dimanipulasi, akhirat dibuat mainan. Jadi ini pahlawan, ini penjahat berantem, rakyat pasti membela yang inilah namanya pahlawan. Ya padahal sama settingan saya. Dalangnya sama semua. Sama, saya cukongnya. Ya kan, jadi mau ini kalah, mau ini menang nggak ngefek, yang penting aku cukong. Ya yang kan? Korban tetap rakyat. Yang persekusi Ustaz. Iya, tetap rakyat. Iya, emang kan mereka korban juga. Iya. Jadi rakyat Indonesia, itulah kenyataan yang ada. Iya. Ya, kurang lebih gitu. Ustaz. Ya, saya Bang Azwar Siregar nulisnya tajam ngeritik pemerintah. Jangan-jangan punya cukong juga ini. Enggak Bang, umpama kan boleh. Ya, alhamdulillah saya enggak punya cukong ya, saya enggak punya apa-apa. Insyaallah kecuali mubahalah aja yang saya punya. Ya, itu ada juga yang nanya itu Ustaz. Iya. Itu kebetulan saya tahu itu bukan, itu malah mungkin cebong ya. Saya ngomongkan infokan tentang kita yang akan ada ngobrol ini Ustaz ya. Siapa itu yang muhabalah kemarin katanya? Ini gimana cerita muhabalahnya dulu Ustaz? Itu ada yang penasaran tuh. Ya, karena waktu itu saya merasa terdesak gitu kan, terdolimi, terdesak, dan mau apa? Mau saya bacok ya nggak mungkin kan. Saya tebas lehernya ya nggak mungkin gitu kan. Mau apa ya? Gimana? Terus tiba-tiba saya tersadar bahwa yang saya hadapi ini bukan sesuatu yang kecil kan, ternyata sesuatu yang besar gitu kan. Nah itu tiba-tiba spontan saya langsung ya udah ya Allah. Udah mubahalah. Dan sampai sekarang Ustadz masih sehat terus. Alhamdulillah gitu kan. Sudah nggak ada pilihan lain waktu itu. Anak istri udah ayolah kita jadi tumbal nggak apa-apa. Bismillah gitu. Nah, gitu awalnya. Luar biasa. Ya, jadi sebenarnya kembali lagi kita di tahap. Kenapa saya yang justru banyak bertanya kepada Ustadz? Kita butuh memang panduan ulama tadi Ustadz. Kan Ustadz ngomong tadi, kalau para politikus tidak bisa lagi dipercaya, para penulis seperti saya juga, Ustadz jangan percaya 100%. Iya, nggak mungkin lah. Jangan 100%, tak. Iya. 99,9% aja dulu kan gitu. Jangan-jangan datanya juga cukong yang ngasih. Azwar, tulis nih, ini datanya. Kalah menang nyirik, ya orang Jawa bilang kalah menang nyirik.
Insyaallah. Bantah kalau bisa, tidak bisa. Memang begitulah kenyataannya. Saya sepakat Ustaz. Makanya tadi saya dari awal kita ngobrol Ustaz, saya selalu memperjuangkan kembalikan 7 kata yang hilang karena kita adalah orang Indonesia, umat muslimnya kan mayoritas. Selalu yang saya malu Ustaz, saya banyak teman-teman di luar ya, di luar negeri kita. Selalu mereka mengatakan, "Kenapa sih Indonesia ini negara kaya, makmur, bahkan muslim, tapi hidupnya susah?" Saya selalu katakan, kami bukan negara Islam dan kami bukan orang Islam. Mayoritas ya, bukan orang Islam, hanya ber-KTP Islam. Maksud saya begini Ustaz, begitu kita katakanlah akan diterapkan syariat Islam di beberapa kota, yang menentang pertama siapa Ustaz? Orang Islam. Yang pertama marah orang Islam. Jadi bagaimana kita mengaku orang Islam, bagaimana kita mengharap ridho Allah, itu saya katakan. Kembali kepada 7 kata yang hilang. Dan ada kawan yang pernah ngomong sama Ustaz, kamu kalau begitu berarti mau makar kepada negara. Saya bilang tidak. Sebagai orang Islam, saya hanya mau meluruskan sejarah. 7 kata yang hilang itu adalah perjalanan sejarah yang diselewengkan oleh cukong-cukong tadi. Betul. Saya mau meluruskan sejarah kok, bukan mau membuat sejarah baru. Justru anda yang sudah membelokkan sejarah. Itu sih pandangan saya Ustaz. Betul. Entah kalau pandangan Ustaz saya nggak tahu. Betul, Apakah tetap kepengen tadi tenggelam semua? Saya jangan dulu Ustaz. Kalau Ustaz gitu. Kan solusinya hanya itu. Hanya itu solusinya. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi Ustaz. Kalau saya sih itu mungkin perbedaan kita sedikit. Coba Bang Aswar apa solusinya? Yo. Itu tadi kembalikan 7 kata yang hilang. Kita luruskan sejarah. Yang mengembalikan siapa Ustadz? Ini memang agak sulit. Nggak bisa Ustadz. Sebut satu nama. Nggak bisa Ustadz. Saya kemarin tertarik dengan Pak Yusril Ijza Mahendra, sempat PBB memang di dasar partainya Ustadz ya, ada menerapkan akan memperjuangkan kembali Piagam Jakarta. Tapi ternyata nyebong juga. Nyebong malah gitu kan. Siapa? Sebut satu nama. Nggak ada. Ya mungkin tadi sebenarnya Ustadz, mungkin Habib Rizik. Iya. Tapi beliau mungkin tidak mau pula. Atau Ustadz Abdul Somad. Itu jujur saja Ustadz, waktu dulu Ustadz Abdul Somad, saya termasuk yang sibuk lah waktu itu kan untuk mendukung Pak Prabowo ya, melobi beliau dengan ada Mbak Nanik ya, mungkin nanti akan nonton ini juga. Menani SD saya juga dekat dengan beliau. Waktu itu saya bahkan sempat menawarkan diri, saya yang akan terbang ke Pekanbaru menemui almarhum ibunda beliau. Tapi ternyata beliau yang tidak mau. Nah ini mohon maaf Ustaz, saya memang agak kecewa waktu itu. Kecewa, kenapa sih Tuan Guru kami ini tidak mau mengembang amanat ini, tapi mungkin beliau tidak siap, takut tadi Mahfud MD tadi. Kalau beliau mau berarti beliau sekarang jadi Kiai Ma'ruf Amin. Iya betul. Kurang lebih seperti itu. Berbalik arah ya Ustadz ya. Iya. Berarti memang tidak bisa lagi Ustadz selamatkan Indonesia. Harus disedot likuifaksi, hilang. Tenggelam tiba-tiba, mana istana? Oh nggak ada, sudah tenggelam, mati semua. Loh mana DPR-nya? Oh nggak ada, mati. Sudah hilang semua. Sudah hilang semua, itu baru selesai. Ini nalar goblok saya ini. Baru orang baru yang muncul. Apakah orang baru ini nggak disetir lagi sama cukongnya? Bukannya harus ya mudah-mudahan enggak. Sudah Allah langsung yang milih kan, khalifahnya kan gitu ya. Langsung Allah yang turunkan. Karena sudah gitu sudah. Ya enggak masuk akal ya. Tapi siapa tahu nanti akan terbukti ini. Saya sih masih berharap karena kita mayoritas kan muslim di Indonesia ini. Iya. 87 kalau nggak salah ya data terakhir, 80 dari 90% turun 87% kita sisa sekarang muslim minimal di KTP-nya. Harusnya kan apa sulitnya sih memperjuangkan syariat Islam ini biar kita mendapat rahmat Allah. Ya. Mungkin 5 menit terakhir ya. Kita mengerucut aja lah ya. 5 menit terakhir. Al-Wahan gitu kan. Cinta dunia takut mati. Penyakit ini yang menghancurkan Islam di Andalusia. Ya, penyakit ini yang membuat Islam di Spanyol porak-poranda itu, di Granada di pusat kota itu gara-gara ulamanya sudah cinta dunia takut mati. Nah, jadi ini yang akan disetting di Indonesia dan sudah terjadi. Ustadz Felix Xiao menulis buku yang sangat bagus. Itu layak dibaca oleh generasi muda kita, layak. Al-Fatih itu ya. Alhamdulillah malam ini saya pakai topinya itu kan. Muhammad Al-Fatih. Tetapi diboikot.
Ya. Bukunya tadi. Bukunya. Jokowi undercover, di penjara penulisnya. Tanpa diriset, tanpa dibedah. Loh kalau aku jadi presidennya, ini anak ini cerdas, ini hebat, ini berani nulis Jokowi undercover, Gus Nur undercover. Siapalah Mendagri, Polri, panggil ini anak ini. Bedah bukunya di seluruh kampus di seluruh Indonesia. Biar puas anak ini. Mau tes DNA, ayo tes DNA, saksikan rakyat Indonesia. Nanti kalau sudah nggak terbukti, buatkan laboratorium, buatkan percetakan. Kita butuh rakyat cerdas seperti ini. Kan gitu harusnya. Harusnya begitu. Harusnya dibedah bukunya. Itu kalau pintar orangnya. Nah, kalau saya presidennya. Iya, kalau pintar tadi orangnya. Nah, bukan buku cerdas, buku keren malah diboikot, sementara K-pop malah dikenalin. Tapi yang nggak aneh karena pemimpinnya yang dibaca Koping Ho, Doraemon, Shinchan. Dengan mimik yang seperti itu kan, mau diwawancari apa yang bacaan Doraemon, Shinchan. Ya akhirnya revolusi mentalnya ke bawah itu, sampai ke bawah-bawah. Nggak mau buku cerdas, nggak mau buku revolusioner yang 100 tahun maju ke depan, nggak mau. Maunya mundur terus jongos. Mungkin karena itu tadi Ustaz, orangnya kan nggak pintar, mana mungkin dia mau membaca buku yang pintar, yang nggak nyambung lah. Nggak nyambung, meledak otaknya. Iya, dia baca kan memang yang buku-buku yang nggak perlu mikir. Betul. Ya. Coba Abu Janda suruh nulis buku coba, apapun yang ditulis Abu Janda lolos pasti, lolos sensor. Bahkan mungkin diwajibkan sama kiainya, wajib memiliki buku ini sama kiainya itu. Buku panduan Muslim. Panduan jadi cebong gitu kan. Kalau Abu Janda yang nulis, Ade Armando yang nulis, Denny Siregar yang nulis, lolos. Felixio boikot, kenapa? HTI.